罗之瞳。现在该怎么办才好？受非于此。想灭史莱克！是我，王秋儿这是能。明天学语，你说的这些。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangsan, yaitu Yoho dan Wang Dong'er dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 111. Yang mana pada Solen 2 episode 111 ini menceritakan Yoho yang datang tepat waktu di tengah-tengah keadaan Shrek yang sudah terpojok. Dan Yoho pun akan melakukan sesuatu yang mampu melepaskan Shrek dari Ditian dan para binatang roh hutan Jingdou. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat pasukan kematian milik Yoho berdatangan saat Tuan Beruang dan Raja 10.000 siluman masih ngamuk. Akan tetapi melihat mata takdir di atas para pasukan kematian itu, Tetua Song Yunji langsung tahu jika itu adalah Yoho yang datang. Dan beliau lega karena Yoho kembali saat kota Shrek paling membutuhkan bantuan. Yoho pun langsung mengeluarkan wujud sejati roh pelindungnya, yaitu mata Asura. Dan dia juga langsung mengeluarkan teknik bencana nekromansi. Tetua Song Yunji meminta semuanya bertahan karena bantuan sudah tiba, dan beliau yakin jika kemenangan sudah di depan mata. Mendengar itu pun, Bebe juga langsung meminta semua murid Sekte Tang menyerang mengikuti dirinya. Dan semua teman Yoho juga lega karena Yoho sudah kembali. Di sini pun Dekan Yen meminta pasukan Shrek untuk menyerang balik para monster roh ini. Dan terlihat jika Biji masih menggunakan tekniknya untuk membangkitkan para monster roh yang terluka. Terlihat semua orang dari Shrek pun semangatnya kembali berkobar melihat bantuan yang mengejutkan ini sudah datang. Yang mana terlihat mereka terus melakukan perlawanan. Di sini pun juga terlihat jika pasukan kematian Yoho ini muncul terus untuk menghadapi para monster roh dari hutan Jingdou tersebut. Begitu juga dengan Sekte Tang yang ikut bertarung penuh semangat menggunakan senjata dari Sekte Tang. Dan terlihat jika pasukan kematian milik Yoho ini terus mendominasi dalam pertempuran besar tersebut. Yoho pun mengatakan jika bencana nekromansi adalah salah satu sihir nekromansi terkuat yang diajarkan gurunya atau Yilekase. Yang mana meski saat ini Yoho hanya bisa memanggil mayat hidup yang relatif lemah, namun para mayat hidup ini tidak mengenal takut dan tidak pernah lelah. Kemudian mereka hanya akan terus menyerang dengan gila dan pasti bisa memukul gelombang monster. Terlihat pasukan Yoho ini pun mampu mengalahkan banyaknya monster roh di situ tanpa rasa lelah sedikit pun. Yang mana terlihat cincin roh berceceran di mana-mana tanpa pemilik. Di sini pun Biji bingung dari mana asal pasukan mayat hidup ini, dan dia bertanya-tanya apakah mereka dikendalikan manusia. Karena jika memang benar betapa mengerikannya manusia ini. Biji juga sadar jika dalam gelombang monster kali ini hutan Jingdou bisa dibilang sudah mengerahkan semua elitnya. Dan mereka sudah mengerahkan 400.000 monster roh, namun sekarang yang tersisa kurang lebih hanya 200.000 saja. Dan Biji sadar jika kota Shrek hanyalah salah satu dari tak terhitung kota manusia. Namun mereka sudah bisa menahan gelombang monster dari seluruh hutan Jingdou. Yang mana bahkan jika hutan Jingdou menang dalam pertempuran kali ini pun tak akan berarti apa-apa. Dan Biji bertanya-tanya masih bisakah para monster roh ini seperti rencana awal, yaitu langsung menyerbu dunia manusia dan melemahkan kekuatan manusia sebisa mungkin. Karena ketika kerugian melebihi 40%, maka gelombang monster roh ini sudah tidak ada artinya lagi. Dan mereka tidak hanya akan gagal untuk melemahkan kekuatan manusia, namun malah akan membuat kekuatan yang dikumpulkan hutan Jingdou selama ribuan tahun mengalami luka yang sangat besar. Terlihat Biji pun bingung apa yang harus dia lakukan. Apalagi Ditian masih tertahan oleh teknik Tuan Xuanzi. Sementara Yoho teringat jika dirinya bisa lolos dari Kaisar Iblis Mata Tiran Jahat kemarin karena ternyata tulang roh tengkorak kepala takdir memiliki kemampuan kebal 3 kali serangan mental dalam sehari. Dan jika bukan karena tulang roh itu, mungkin Yoho sudah tidak selamat dari amarah Kaisar Iblis Tiran Mata Jahat itu. Bahkan saat di perjalanan pulang, Yoho berhasil menyerap cincin roh 100.000 tahun milik Tiran Mata Jahat.
yang mana roh pelindung mata spiritual Yu Hao sudah naik menjadi Sage Roh 7 cincin. Namun meski sudah naik ke Sage Roh, kekuatan roh Yu Hao masih jauh dari cukup. Dan jika Yu Hao bisa menerobos ke level titel Douluo, maka dirinya akan bisa memanggil pasukan kematian dalam waktu lama dengan skala besar dan kekuatan yang lebih kuat. Yang mana itu cukup untuk mengalahkan gelombang monster secara frontal. Kemudian Yu Hao menggunakan teknik simulasi untuk mendekati gerbang kota Shrek. Sedangkan Raja 10.000 Siluman pun sadar jika situasi sudah tidak bisa diubah. Terlihat biji mulai menarik tekniknya, melihat pasukan Shrek banyak yang terluka dan binatang roh banyak yang sudah tewas. Akan tetapi saat pasukan Shrek mulai senang dengan kemenangan, semua orang di tempat ini dikejutkan dengan sinar emas yang tiba-tiba menyala. Dan hal itu pun membuat semua orang langsung terfokus ke langit. Karena ternyata Ditian mampu melepaskan diri dari teknik milik Tuan Xuanzi kemarin. Melihat Tuan Xuanzi yang mulai kelelahan, Dekan Yan pun langsung dengan cepat menangkap tubuh Tuan Xuanzi ini. Dan terlihat Tuan Xuanzi tak percaya jika Ditian bisa menerobos segel gabungan kekuatan beliau dan Tuan Mu'en. Kemudian Ditian memerintahkan semua monster roh untuk menghancurkan Shrek. Yang mana karena itu, Biji kembali mengeluarkan teknik pendukungnya lagi untuk seluruh monster roh ini. Dan terlihat jika para monster roh ini kembali bersemangat untuk bertarung lagi. Sementara Tuan Xuanzi tidak bisa banyak bertindak karena beliau sudah terluka. Akan tetapi sekte Tang pun tetap bertekad untuk bersama Shrek meski hidup atau mati. Di sini pun semua orang tak bisa bergerak dengan cepat melihat Ditian yang langsung menyerang kota Shrek. Akan tetapi dengan tepat waktu, Du Buxi datang dan menahan serangan dari Ditian tersebut sendirian. Para tetua Akademi Shrek pun terkejut melihat Du Buxi yang sudah menerobos ke limit Douluo level 99. Kemudian Du Buxi meminta Ditian bertanya dulu Du Buxi setuju atau tidak jika Ditian ingin menghancurkan kota Shrek. Dan di sini pun orang-orang semakin lega karena bantuan dari sekte tubuh sekarang sudah tiba. Du Buxi pun memberitahu jika sekte tubuh tidak pernah berhutang budi. Dan karena Yu Hao yang dari Akademi Shrek sudah menyelamatkan banyak anggota tim kerajaan Tianhun yang ditahan kerajaan Ryu, maka sekte tubuh pun akan melindungi kota Shrek ini. Terlihat Tuan Xuanzi terkejut mendengar semua ini. Sementara Ditian akan mengabulkan permintaan Du Buxi yang sepertinya ingin mencari mati. Dengan cepat pun Du Buxi langsung menghantam Ditian tersebut. Namun Ditian masih bisa membalas dan berbalik menekan Du Buxi ini. Dengan sekuat tenaga, Du Buxi menahan serangan yang dikeluarkan oleh Ditian. Akan tetapi Ditian pun langsung mengeluarkan teknik naga hitam penghancur dunia. Melihat itu pun, Du Buxi langsung mengeluarkan teknik roh ke-8-nya, yaitu perjamuan kematian. Namun terlihat jika Du Buxi tak mampu menahan serangan Ditian tersebut. Bahkan bebatuan dari teknik Ditian itu langsung menghancurkan bangunan di dekat gerbang kota Shrek ini. Dan terlihat para pasukan kota Shrek pun harus terkena serangan dari Ditian tersebut. Setelah merasakan kekuatan hebat Ditian, Du Buxi pun mengakui jika Ditian memang pantas disebut Dewa Binatang Raja Naga Hitam Mata Emas. Karena meski Du Buxi sudah mempunyai kekuatan limit Douluo level 99, namun dia masih kalah jauh dibandingkan Ditian. Terlihat Ditian berniat menghabisi semua orang karena dia ingin membayarkan dendam kematian Kaisar Binatang Keberuntungan dan dendam atas pembantaian ras monster roh. Akan tetapi Yu Hao dengan cepat muncul di hadapan Ditian dan memperlihatkan wujud singa emas bermata 3. Serta Yu Hao mengatakan jika Ditian berani menghancurkan Shrek, maka Yu Hao akan memutus warisan masa depan hutan Qingdao. Terlihat Ditian terkejut melihat orang yang membuat Kaisar Binatang Keberuntungan mengorbankan dirinya. Du Buxi yang melihat Yu Hao pun juga terkejut karena belum lama ini Yu Hao masih Raja Roh 5 cincin. Namun dalam waktu sesingkat ini Yu Hao sudah menerobos Sage Roh 7 cincin. Yu Hao pun berkata kepada Ditian jika Wang Qiu'er yang adalah singa emas bermata 3 yang membawa keberuntungan hutan Qingdao sekarang sudah berpindah ke tubuh Yu Hao. Terlihat Ditian pun berusaha menyerang Yu Hao ini. Akan tetapi Yu Hao mengatakan jika Ditian membunuh Yu Hao, maka keberuntungan hutang Qingdao juga akan putus. Terlihat Ditian emosi karena Yu Hao berani mengancamnya. Namun menurut Yu Hao, dirinya sedang menyelamatkan hutan Qingdao. Di sini pun Ditian mengatakan jika dirinya tidak takut membunuh Yu Hao meski Yu Hao membawa Kaisar Binatang Keberuntungan di tubuhnya. Namun Yu Hao mengatakan jika perkataan Yu Hao tidak ada hubungannya dengan Wang Qiu'er. Karena meski Wang Qiu'er masih hidup, Ditian pasti akan mengurungnya seumur hidup di hutan Qingdao. Yang mana itu membuat nasib semua monster roh di benua Douluo juga akan menuju kehancuran yang tidak bisa diubah.
Dan Ditian juga pasti sudah sangat paham jika keseimbangan antara manusia dan monster roh di benua dulu sudah terpecah. Yang mana keseimbangan itu sekarang terus condong ke arah manusia. Padahal 10.000 tahun lalu, kekuatan titel dahulu di kalangan manusia sudah menyamai monster roh 100.000 tahun. Namun seiring perkembangan teknologi pemandu roh, selama 10.000 tahun ini, kekuatan keseluruhan manusia sudah jauh melebihi monster roh. Mendengar itu pun Ditian membenarkan jika sekarang manusia memang sudah menjadi penguasa seluruh benua. Yoho pun juga memberitahu jika mendapatkan cincin roh adalah langkah wajib dalam kultivasi master roh. Yang mana seorang titel dahulu dalam hidupnya yang hanya 1-200 tahun pasti akan memburu setidaknya 9 monster roh. Dan diantaranya tidak sedikit monster roh 10.000 tahun bahkan 100.000 tahun. Yang mana jika terus seperti ini, maka monster roh pasti akan punah. Dan Yoho tahu jika Ditian melihat hal ini dengan sangat jelas. Maka dari itu, Ditian tidak segan melancarkan gelombang monster. Dan kematian Wang Jior hanya dijadikan sebuah alasan Ditian untuk menyerang. Akan tetapi sayangnya, meski Ditian mengerahkan semua kekuatan tingkat tinggi hutan Qingdou, namun tetap tidak bisa mengalahkan Akademi Shrek. Ditian pun mengatakan jika kedatangannya tidak untuk mendengar Yoho menyombongkan diri. Namun Yoho memberitahu jika dirinya mempunyai cara untuk menyelesaikan masalah agar Master Roh tidak harus berburu cincin roh. Terlihat Ditian pun masih bingung dengan perkataan Yoho ini. Kemudian Yoho pun mengeluarkan Suinu yang langsung mengeluarkan teknik es ekstrim tak tertandingi. Di sini pun Ditian tahu jika ternyata gadis ini adalah Suinu sang gadis salju setelah mencoba menahan serangan tadi. Namun Ditian bingung kenapa gadis salju bisa berada di dalam tubuh manusia. Yoho pun membenarkan hal itu dan memberitahu jika Suinu sekarang bukan sebuah teknik roh. Akan tetapi lebih tepatnya, dia adalah jiwa roh atau bentuk roh. Yoho pun memberitahu jika bentuk roh adalah bentuk khusus simbiosis monster roh dengan manusia. Yang mana monster roh dengan kultivasi lebih tinggi setelah berubah menjadi bentuk roh bisa memberikan lebih banyak cincin roh. Dan monster roh 10.000 tahun setidaknya bisa memberikan 2 cincin roh. Sedangkan Suinu tadi sudah memberi Yoho sampai 4 cincin roh. Dan jika monster roh yang sudah mencapai akhir hidupnya memilih hidup bersimbiosis dengan manusia sebagai bentuk roh, maka tidak hanya hidupnya bisa berlanjut, namun cincin roh yang dibutuhkan master roh untuk menerobos juga bisa sangat berkurang. Yang mana ini menguntungkan kedua belah pihak tanpa kerugian sama sekali. Di sini Yoho juga memperlihatkan jika bentuk roh punya kesadaran sendiri. Karena monster roh yang ingin berubah menjadi bentuk roh harus benar-benar sukarela dan tidak ada cara untuk memaksakan transformasi ini. Yang mana ini sangat berbeda dengan memburu monster roh untuk mendapatkan cincin roh karena menjadi bentuk roh sepenuhnya tergantung kemampuan monster roh sendiri. Ditian pun mengakui jika dirinya belum pernah mendengar semua yang dikatakan Yoho ini. Maka dari itu, Ditian meminta Yoho ikut bersamanya kembali ke hutan Qingdou untuk mendemonstrasikan transformasi bentuk roh secara langsung. Di sini pun Yoho langsung menyetujui permintaan Ditian. Dan Yoho meminta Tuan Xuanji dan semua orang untuk mempersiapkan sukarelawan dalam 3 hari yang mau menerima eksperimen bentuk roh. Dan mereka pun akan bertemu lagi di hutan Qingdou. Kemudian terlihat gelombang monster roh ini menarik dirinya kembali ke hutan Qingdou yang membuat cuaca menjadi cerah kembali. Terlihat pasukan Shrek lega karena mereka menang, meskipun banyak juga pasukan yang tewas di medan perang. Sedangkan Dubushi tak menyangka jika Yoho bisa bernegosiasi dengan Ditian tanpa takut sedikit pun. Dan Dubushi yakin jika mungkin masa depan benua dulu ada di pundak Yoho ini. Di sini pun juga terlihat jika anggota sekte Tang banyak yang terluka setelah pertempuran besar tadi. Bahkan Biji harus terus mengeluarkan tekniknya agar para binatang roh yang terluka bisa kembali ke hutan Qingdou dengan selamat. Setelah itu pun Baby menemui para tetua Akademi Shrek dengan wajah penuh kelegaan meskipun banyak korban berjatuhan. Dan pada akhirnya, langit kota Shrek yang tadinya mencekam sekarang bisa bersinar terang kembali. Di sini pun terlihat jika Tuan Xuanji sudah kembali ke pavilion Dewa Laut, yang mana kemudian jiwa dari Tuan Mu'en ini akhirnya menghilang dan kembali ke pohon emas pavilion Dewa Laut lagi untuk tetap menjaga kota Shrek. Dan pada Solen 2 episode 112, terlihat Yoho sudah berada di hutan Qingdou bersama Tianmeng dan Bingbing dengan wujud manusianya untuk mendemonstrasikan teknik bentuk roh tadi. Dan kita akan melihat jika mungkin Ditian akan memperlihatkan tubuh manusianya. Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 111 ini. Ternyata mata takdir hasil pengorbanan Wang Jior tadi cukup berguna juga ya saat masalah genting.
Dan kita juga lihat tuh, Yoho yang tak ada takutnya meski harus berhadapan dengan Ditian. Dan apa saja yang akan Yoho lakukan di hutan Qingdou, kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 112. Akhir kata, selamat berakhir pekan dengan cuaca yang selalu indah ini. Dan see you next episode.